Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian malam ini sehat-sehat semua ya kan? Sebelum aku nemenin kalian dengan menceritakan KHW Jadul Part 327 ini boleh dong tolong komen di kolom komentar di bawah kalian asalnya dari mana aja. Karena kebetulan malam ini kita dapat cerita dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Halo Malaysia. Nah, kalau kita balik ke era tahun 60-an suasana di kampung-kampung Malaysia kurang lebih sama seperti di Indonesia masih rindang karena banyak pohon, udaranya sejuk, hawanya teduh dan rasanya macam tenang kali, damai kali. Tapi ada satu kampung di sana yang kalau malam suasananya nih kata Wawa langsung berubah mencekam. Ada banyak sekali kejadian menyeramkan di sana. Salah satunya yaitu kemunculan sosok tutut atau pocong hati bungkus. Pastinya kemunculan pocong ini bikin warga geger di sana kan, apalagi setelah dicari tahu ternyata akar masalahnya bersumber dari salah satu keluarga yang tinggal di kampung itu. Keluarga ini terkenal nggak akur memang mereka ini pernah bertengkar besar sampai berujung pada kemunculan si sosok pocong ini tadi. Kok bisa? Apa hubungannya keluarga itu sama si tutut atau sama si pocong ini? Penasaran kalian kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke jadi kisah ini dikirim sama Wawa kita yang namanya sama kayak namaku, yaitu Nadia dari Malaysia. Halo Nadia. Kisah ini tuh terjadi di tahun 60-an dan diceritakan langsung sama neneknya Nadia yang namanya Mak Timah. Di sini juga tanpa mengurangi rasa hormat, kita langsung sebut nama-nama tokohnya aja ya. Jadi pada saat itu Timah sama keluarganya ini tinggal di suatu kampung yang bernama Kampung Permai. Ini nama samarannya. Dulu Kampung Permai ini tuh masih rindang kali pohon-pohonnya karena wilayahnya memang dipenuhi sama pohon-pohon besar. Setiap sore sampai menjelang maghrib biasanya akan turun kabut di situ dan hawanya jadi langsung sejuk kali. Tapi lain halnya kalau misalnya langitnya udah gelap suasana Kampung Permai yang semulanya teduh ini langsung berubah mencekam kata nenek. Sejak dulu suasana malam di Kampung Permai ini memang terkenal seram Dari dulu memang terkenal macam guyup gitu, macam nggak enak lah gitu suasananya. Ada banyak sekali peristiwa menyeramkan yang katanya terjadi di situ. Salah satunya yaitu kemunculan sosok pocong atau yang di masyarakat mereka di sana lebih populer dengan nama tutut. Nah, kemunculan sosok tutut yang menghantui Kampung Permai pada masa itu ternyata berkaitan sama keluarga besarnya Mak Timah. Jadi, biar kalian makin kebayang sama isi ceritanya, aku mau jelasin dulu sedikit tentang latar belakang keluarganya dulu ya. Kenapa bisa bersangkut paut sama keluarganya Mak Timah. Jadi, Mak Timah ini tuh punya bapaknya namanya Rosmada, dan Rosmada ini punya saudara kembar namanya Rosmadi. Wajah mereka ini mirip kali betul-betul kembar identik itulah. Bedanya cuman dari tinggi badan aja. Rosmadi kembarannya dari bapak nenek ini sedikit lebih tinggi badannya. Makanya dia katanya sering dipanggil Pakcik Panjang. Sedangkan Rosmada bapaknya nenek ini lebih pendek. Makanya sering dipanggil sama sebutan Pakcik pendek. Sejak kecil kedua pakcik kembar ini selalu bersama-sama Tapi untuk urusan cinta ternyata Rosmadi atau Pakcik Panjang tadi tidak seberuntung kembarannya, tidak seberuntung bapaknya Mak Timah. Dulu Rosmadi itu pernah menikah dan sudah dikaruniai 3 orang anak, namanya Salirah, Salimah dan juga Sulaiman. Cewek, cowok. Berarti mereka bertiga ini sepupunya nenek Wawa atau Mak Timah ya. Nah, dengan lahirnya 3 anak ini, orang-orang tuh mengira kalau keluarga Rosmadi ini udah lengkap dan udah bahagia lah gitu tampaknya kan. Tapi ternyata pas ketiga anak mereka ini sudah mulai beranjak remaja yang terjadi malah sebaliknya. Istrinya Rosmadi ini malah kecantol sama laki-laki lain dan lebih milih ninggalin keluarganya demi bisa bersama si laki-laki itu. Tentu keputusan istrinya ini bikin si Rosmadi terpuruk lah ya kan. Selain ngerasa kehilangan, dia ini juga ngerasa dikhianati. Tapi untungnya beberapa tahun kemudian setelah dia ini berhasil melewati masa sulit itu, Rosmadi akhirnya ketemu sama cinta yang baru, di mana dia jatuh hati sama seorang perempuan yang bernama Midah, Mak Midah, oke. Dari awal perkenalan, Rosmadi sama Midah ini langsung ngerasa cocok satu sama lain Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah nih. Nah, waktu itu ketiga anak Rosmadi dari pernikahan sebelumnya, Salirah, Salimah sama Sulaiman ini kan ikut tinggal sama Rosmadi ya kan. Jadi setelah Rosmadi menikah lagi, tinggal bareng lah mereka. Jadi di sini Midah langsung ngerawat 3 anak sekaligus Tapi meskipun udah punya 3 anak tiri, Midah ini tetap berharap bisa ngelahirin anak sendiri. Rosmadi sama Midah pun ikhtiar lah ini untuk punya anak lagi. Jadi macam promil gitu Nah, setelah nyoba promil berkali-kali, Midah tetap nggak hamil Udah mulai putus asa
puasa nih mereka berdua. Akhirnya Midah bilang lah ke Rosmadi yang lakinya, "Bang, aku capek lah kalau promil tapi gagal terus. Kita adopsi anak aja yuk bang," katanya. "Loh buat apa? Kita kan udah punya 3 anak. Kecuali kita belum punya anak sama sekali, baru kita boleh adopsi," katanya gitu kan. "Tapi mereka itu kan anak dari istri pertama kamu bang. Aku pengen punya anak hasil dari pernikahan kita sendiri," kata Midah. "Iya abang ngerti, tapi anak adopsi ini kan juga bukan anak kita sendiri. Terus apa bedanya sama 3 anak abang yang lain?" Kata si Rusadi. "Ya walaupun cuma adopsi, paling enggak dia bukan anak dari istri lamamu bang. Pokoknya kamu adopsi aja," kata Midah kayak gitu. Adalah karena memang Midah ini tetap tetap keras kepala, Rosmadi pun nggak bisa nolak. Mereka pun akhirnya ngangkat satu anak perempuan namanya Rosna. Rosna ini pun menjadi anak bungsu lah ya kan, atau anak paling kecil di keluarganya mereka. Pastinya keberadaan Rosna ini diharap bisa menambah kebahagiaan mereka ya kan Wak. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sejak ada Rosna Wak, watak asli Midah ini malah makin kelihatan. Jadi pas Rosmadi ini pertama kali ketemu sama Midah ini kelihatannya baik kali, lembut kali, tutur bahasa, sopan santun kayak gitu ya kan. Tapi ternyata cuma topeng Wak. Aslinya dia tuh kasar, pemarah, dan suka pilih kasih. Watak itu tuh makin kelihatan lagi waktu semenjak ada si Rosna nih lah. Dimana Midah ini katanya cuma berbuat baik sama Rosna aja. Tapi kalau sama 3 anak tirinya, Salira, Salimah, sama Sulaiman itu, Midah betul-betul jahat katanya Wak. Midah ini sering marah ke mereka tanpa alasan, sering mukul mereka kayak gitu. Bahkan kalau Midah ini kesal sama sesuatu Wak, ya Midah ini akan ngelampiasin emosinya ke mereka bertiga. Dan gak cuma itu aja, untuk urusan makanan katanya Midah ini juga pilih kasih Wak, kata nenek aku. Tiap kali mereka mau makan ayam nih misalnya ya, Rosna ini anak adopsinya pasti akan mendapatkan daging yang besar gitu, daging yang banyak. Sedangkan ketiga anaknya paling cuma dapat kepala sama ceker ayam aja gitu. Entah apa yang bikin Midah ini sampai sejahat itu sama ketiga anak tirinya Wak. Ya mungkin sebagai istri keduanya Rosmadi, Midah gak suka apapun yang berkaitan sama istri pertama ya kan, mungkin wallahualam. Maka dia jadi kesal kali sama sepupu nenek Wawa ini. Dan tentunya sikap Midah yang pilih kasih itu bikin ketiga anak tirinya ini ngerasa sedih lah ya kan Wak. Tapi ya mereka nggak bisa ngelawan karena bagaimanapun Midah ini udah jadi ibu mereka. Mereka pun menjalani hari-hari sambil terus-terusan itu jadi sasaran kemarahan Midah, sampai akhirnya sebuah peristiwa tidak terduga terjadi. Nah jadi Wak, pada suatu hari pas cuaca lagi cerah, Midah ini ngajak Rosna, anak angkatnya, untuk mandi di sungai. Gak lupa juga Midah ini ngajak ketiga anak tirinya, tapi bukan buat mandi, melainkan untuk nyuciin baju kotor mereka. Karena pada masa itu orang-orang memang sering mandi sama nyuci baju di sungai Wak. Sesampainya di sungai, Salira, Salimah, sama Sulaiman ini langsung lah itu mencari spot masing-masing untuk nyuci baju. Biasanya mereka ini bakal nyuci di atas batu-batu besar Wak. Dan karena batunya pada kesebar di sepanjang sungai, otomatis mereka ini juga ikut nyebar lah ya kan. Jadi mereka nggak nyuci baju bareng di satu spot gitu, nggak nyebar. Terus pas lagi nyuci-nyuci ini, tiba-tiba terdengar si Midah ini teriak-teriak ngomelin Salimah, anak kedua dari Rosmadi. Entah apa yang terjadi pada saat itu Wak. Mungkin Midah ini ngerasa Salimah nyucinya nggak bersih, atau karena mungkin ada baju yang hanyut atau apalah gitu. Yang jelas di situ Midah ngamuk kali sama Salimah, sengamuk itu. Dan kebetulan waktu itu Midah ini lagi datang bulan Wak, lagi haid. Dan karena dulu tuh belum ada pembalut modern macam sekarang ya, jadi Midah kan cuma pakai alas kain aja tuh sebagai pembalutnya. Midah saking emosinya waktu itu Wak, dia ngeluarin kain pembalut yang masih berdarah-darah itu, mohon maaf ya, terus dilemparnya ke muka Salimah. Wah, digituin. Lalu tanpa sadar di momen itu terucaplah satu sumpah dari mulutnya Midah. Dia ngomong apa? Ini mohon maaf ya, agak kasar, mohon maaf kali. "Dasar kau ya anak nggak tahu diuntung. Nanti kalau aku mati, ku cari kemanapun kau pergi. Aku korek-korek lubang pantatku sampai ku mati." Itu katanya, mohon maaf agak kasar, tapi itu yang dia bilang. Itu kata Midah ke Salimah. Nah karena Midah ini memang orangnya dasarnya suka pemarah, sebenarnya Salimah tuh udah sering Wak denger Midah ini ngucapin sumpah serapah, udah sering, udah nggak aneh lah gitu. Tapi baru kali ini Midah itu emosi sampai bawa kematian Wak. Baru kali itu, kalau aku mati, kayak gitu. Baru kali itu. Dan tanpa Midah sadari, ternyata sumpahnya itu berakibat fatal di kemudian hari Wak. Dan karena sumpahnya itu, kenapa? Masuk lagi. Jadi nih bertahun-tahun setelah insiden tadi tuh insiden sumpah serapah mati itu, 4 anak mereka makin lama makin tumbuh dewasa, makin tumbuh remaja, dan menikah Wak. Salira, Salimah, sama Sulaiman, sama Rosna udah pada nikah semuanya. Mereka udah nggak tinggal lagi di kampung Permai ini. Bahkan ada juga yang merantau keluar pulau sama dengan keluarga barunya. Sedangkan Rosmadi sama Midah kan tinggal berdua aja tuh, masih tinggal Wak di kampung itu. Umurnya semakin tua bikin kondisi kesehatan Midah mulai ngedrop. Tapi sayangnya fasilitas kesehatan pada masa itu juga belum semakin
semaju sekarang, Wak. Ditambah lagi transportasi umum di sana juga masih macam susah gitu lah, sehingga mereka tuh nggak bisa bepergian dengan leluasa gitu. Alhasil setiap kali Midah itu sakit, dia ya udah cuman bisa dirawat di rumah aja. Nah, lalu suatu hari Midah ini ngedrop, Wak. Tanpa diduga ternyata kondisinya jauh lebih parah dari biasanya. Rosmadi pun langsung lah itu kan pontang-panting, si suaminya ini langsung pontang-panting nyari kendaraan ya kan untuk membawa Midah ini ke rumah sakit. Tapi sebelum bantuan itu datang, Wak, Midah udah keburu nggak sadarkan diri. Dan pas Rosmadi ngecek denyut nadinya, Rosmadi pun sadar kalau Midah sudah tidak bernafas. Meninggal dunia Mak Midah ini. Akhirnya pada hari itu juga Midah pun dimakamkan di kampung sebelah. Kenapa? Karena kampung Permai waktu itu belum ada pemakaman sendiri. Jadi dimakamkan di kampung sebelah. Setelah Midah dimakamkan, Rosmadi pulang lah ini ke rumah ya kan. Dalam keadaan sedih. Wajar lah, namanya juga baru ditinggal pasangan kan pasti sedih. Tapi selain Rosmadi, which is beberapa warga kampung ya, mereka langsung beraktivitas seperti biasa lah. Macam tidak terjadi apa-apa. Warga kampung Permai itu memang nggak terlalu dekat, Wak, katanya sama Mak Midah. Karena ya itu tadi, Mak Midah ini kan pemarah ya kan. Makanya waktu Mak Midah ini meninggal, mereka nggak sedih-sedih kali, biasa aja. Padahal di sini tanpa mereka sadari, berbagai kejadian menyeramkan akan segera menghantui kampung ini. Nah, jadi di malam itu ya, di tengah suasana kampung lagi sunyi, salah satu warga yang bernama Mila mau ke kamar mandi, Wak, untuk buang air. Dan FYI, rumahnya Mila ini berbentuk rumah panggung ya, dan kamar mandi biasanya memang terpisah di bawah. Sebagaimana kebanyakan rumah pada masa itu, lantai dan juga tembok rumahnya Mila ini dibuat dari macam kayu gitu lah, kayu yang disusun-susun jadi satu gitu kan. Nah, dengan begitu Mila ini bisa ngelihat suasana kolong rumahnya dari celah-celah lantai itu, Wak. Karena kayu-kayu yang disusun juga nggak begitu mepet kali gitu lah, jadi macam ada sela-sela masih bisa tengok ke bawah gitu. Nah, pas Mila ini mau jalan turun ke kamar mandi, dia dengar ada suara aneh dari kolong rumahnya itu. Suaranya tuh macam ada gitu loh, macam kepala orang dijeduk-jedukin ke tembok tuh. Tapi karena nggak yakin, Mila ini pun memberanikan diri untuk ngecek ke sumber suara. Di situ Mila nggak langsung turun ke kolong, Wak, tapi dia cuma ngintip lewat celah-celah lantai rumah itu lah dia. Diintip mana? Apa tuh gitu-gitu. Karena suasananya udah cukup gelap dan celah-celah di lantainya juga nggak terlalu besar, Mila jadi nggak bisa ngelihat area kolong dengan luasa ya kan. Jadi ya udah, Mila ini cuma ngikutin suara duk 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 yang didengar tadi. Dan pas suaranya diikutin, Mila malah heran karena suara itu macam berpindah-pindah tuh loh, macam ada sesuatu yang lagi mondar-mandir di kolong rumahnya. Kadang dia dengar di sini, habis itu dia ada di sana, pindah, dia ikutin lagi, habis itu pindah lagi kayak gitu. Sampai akhirnya pas suara itu berhenti di bawah celah lantai yang agak lebar, Wak, barulah di situ Mila ini ngelihat kalau ternyata di bawah sana ada sosok tutut, ada pocong, Wak, ada pocong. Dari gesturnya pocong itu tuh macam lagi nyari sesuatu tuh loh, dan karena nggak ketemu dia itulah makanya terus ngelompat ke sisi kolong lain, ngelompat lagi gitu, lagi macam cari sesuatu. Dan itu adalah kali pertama Mila ini ngelihat pocong pakai mata kepala dia sendiri, Wak. Saking shocknya Mila cuma bisa diam aja sambil dia perhatiin ke arah mana si pocong itu ngelompat-lompat ya kan. Nah, seolah sadar ada yang lagi diam-diam memperhatikan dia, si pocong itu berhenti dan dia langsung dongak ke atas tuh, dongak ke atas. Dan selama beberapa detik mereka saling tatap, Wak. Dan yang paling bikin si Mila ini shock, pocong itu ternyata adalah mendiang tetangga ya sendiri, Mak Midah. Mak Midah ngeliat penampakan pocong Midah itu ya, Mila langsung masuk dalam kamarnya. Dia nggak jadi buang air ya kan. Dan sepanjang malam itu Mila udah nggak berani keluar kamar, Wak. Dia terus berdoa semoga pocong Mak Midah ini nggak naik ke rumahnya. Jadi nggak pocong Mak Midah, Wak. Ya. Besok paginya setelah langit udah mulai agak terang, barulah Mila ini keluar rumah. Dia cerita ke tetangga sekitar kan, dia bilang, tadi malam kalian dengar nggak ada suara berisik dari kolong rumah aku? Nggak ada. Aku tidur baik-baik aja tadi malam. Ngapain memang? Tadi malam waktu aku mau buang air, aku dengar kan ada suara duk-duk-duk dari kolong rumah aku kan. Waktu aku cek ternyata suara itu dari pocong, Wak, dari tutut. Dan yang paling seramnya apa? Itu tutut Mak Midah. Pocongnya Mak Midah. Dia bangkit jadi pocong, weh. Syok lah orang-orang yang denger kan. Hah? Serius kau? Jangan ngomong sembarangan, nanti jadi fitnah loh. Kasihan Pak Cik Rosmadi itu kalau sampai dengar, kata mereka gitu. Aku nggak bohong, aku ngeliat pakai mataku sendiri. Makanya kalian hati-hati ya. Siapa tahu nanti gantian rumah kalian yang didatangin sama dia. Nah, awalnya warga kampung di sana nggak percaya sama ceritanya si Mila tentang
Mak Mida yang gentayangan jadi tutut, yang jadi pocong ini enggak. Tapi nggak butuh waktu lama, Wak, cerita itu akhirnya terbukti benar. Seiring berjalannya waktu, makin banyak warga kampung Permai yang mengaku kalau mereka juga ditampain sama tutut Mida, sama pocong Mida. Salah satu warga yang ditampain pocong Mida ini adalah Rohman namanya kan, si Bang Rohman. Waktu itu, sekitar jam 7 malam, Rohman ini baru pulang kerja dengan berjalan kaki. Suasana kampung yang gelap dan sunyi ini kan bikin si Rohman ini ngerasa was-was kan, apalagi dia udah dengar juga soal rumor pocong Mida yang gentayangan itu. Sebelum ada rumor ini kampung itu juga udah seram kali kalau malam, apalagi ada rumor pocong Mida tetangganya. Jadi sepanjang jalan tuh Rohman cuma diam aja, dia baca-baca doa terus dalam hati ya kan. Nah lalu setelah jalan beberapa jauh, tiba-tiba Rohman ini ngerasa macam ada yang ngikutin dia dari belakang. Aduh, kok macam ada orang ya. Dia nggak nengok ke belakang, dia langsung mempercepat langkahnya nih, Wak. Dia nggak mau nengok ke belakang. Rohman tuh cuma pengen cepat-cepat sampai rumah aja waktu itu kan. Nah lalu tiba-tiba waktu dia lagi jalan cepat ini, kedengeran ada suara kucing ngeong, Wak, di belakang dia. Rohman ngebatin, alhamdulillah, aku cuma diikutin sama kucing ternyata, kata si Rohman. Di sini Rohman belum berani nengok ke belakang, Wak, ya. Dia cuman nebak dari suaranya kan, suara ngeong, suara kucing. Terus Rohman lanjut jalan lagi, jalan cepat nih. Dan suara kucing itu masih terdengar juga, Wak, ngikutin dia. Tapi kali ini suaranya nggak cuma ngeong aja, diiringi sama suara gitu. Langsung merinding si Rohman ini kan, kayak aku sekarang, ya kan? Sebenarnya situ Rohman udah takut kali, Wak, tapi karena dia ini penasaran, beraniin diri lah nengok ke belakang. Dan pas nengok ke belakang ini, Wak, disitulah si Rohman ini ngelihat ada pocong Mida lagi berdiri sambil ngeluarin suara ngeong kucing itu, jadi ngeong, ngeong, kayak gitu, ya Allah. Jadi suara kucing itu berasal dari pocong Mida. Rohman langsung balik badan, dia lari tuh birit-birit ke rumahnya kan. Dia betulan yakin, Wak, ini dia tengok itu adalah pocong Mak Mida sambil ngeluarin suara ngeongan kucing. Ini salah satu dari sekian banyak warga yang ditampain sama pocong Mida, Wak. Nah, seiring dengan makin banyaknya warga kampung yang ngelihat penampakan pocong Mida ini, berbagai spekulasi tentang Mak Mida ini pun mulai tersebar di kampung itu, Wak. Warga semua pada penasaran, apa yang sebenarnya pocong Mida ini cari, ya kan? Apalagi dia cari? Kenapa dia nggak tenang di alam sana sampai dia harus gentayangan ke sini gitu? Beberapa warga bilang, "Weh, selama hidupnya kan Mida ini nggak pernah akur sama ketiga anaknya, kan? Tiga anak tirinya tuh. Apa mungkin Mida ini pernah punya masalah kali ya sama mereka yang mungkin belum selesai? Bisa jadi, weh," kata ada warga lagi bilang, bisa jadi. Aku pun pernah dengar rumor katanya dulu Mida ini sempat berantem hebat sama Salimah. Entah berantem soal apa, tapi katanya Mida ini sampai ngucap sumpah. Oh iya, sumpah apa? Itulah kalau Midah mati, dia mau nyari Salimah terus dikorek lubang pantat di Salimah sampai mati. Itu astagfirullahaladzim, itu katanya. Aku dengar kayak gitu. Iya weh, sama ada juga yang nyaut, wah. Aku juga pernah dengar soal itu. Nah, bisa jadi juga sekarang Mak Midah ini gentayangan gara-gara dia lagi nyariin Salimah. Tapi sekarang kan Salimah udah pindah keluar pulau, dia kan ikut suaminya kan. Pasti si Mak Midah nggak bisa nyebrang ke sana. Makanya dia terus-terusan gentayangan di kampung kita. Jadi kepercayaan mereka tuh hantu tuh nggak bisa nyebrang pulau, wah. Nah, obrolan tentang Mak Midah yang gentayangan karena nyariin Salimah ini, wah, terus-terusan jadi bahan omongan di kalangan warga kampung di sana. Dan lama-kelamaan omongan itu juga sampai ke pihak keluarga, termasuk ke Pak Rosmada, bapaknya nenek ini, atau kembarannya Rosmadi. Nah, pas dengar omongan itu, Rosmada resah kali lah ya kan di sana. Sebagai orang yang punya hubungan dekat kali sama keluarganya Rosmadi, Rosmada ini tahu betul kalau omongan para tetangga itu memang betul, memang benar. Midah ini memang pernah bersumpah bakal nyari Salimah setelah dia mati ya. Tapi Rosmada ini nggak mau kalau masalah ini terus-terusan jadi bahan omongan kampung. Soalnya kalau udah kayak gini kan dari satu topik aja bisa nyebar ke topik-topik yang lain ya kan. Rosmada nggak mau itu terjadi, Wak. Siapa sih juga yang mau keluarga jadi bahan omongan warga kampung ya kan, jadi bahan gunjingan kayak gitu. Pasti nggak nyaman kali rasanya. Tapi di sini Rosmada juga sadar omongan ini nggak akan berakhir kalau pocong Midah ini masih gentayangan. Itu akhirnya Rosmada pun putar otak lah ini mencari cara untuk biar si pocong Midah ini nggak gentayangan lagi. Di situ Rosmada mikir, apa yang harus aku lakukan ya? Aku yakin Midah ini memang gentayangan karena nyariin Salimah. Aku yakin. Tapi masa iya aku harus nyuruh Salimah untuk pulang dulu ketemu langsung sama pocong Midah? Sumpahnya tadi apa? Mohon maaf, korek lubang pantat ya kan? Nanti kalau betul Salimah digitukan bagaimana? Sama pocong pula digituin ya? Semakin Rosmada mikirin itu, dia makin ngerasa buntu nih. Macam mana ini? Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian Rosmada ini dapat ide yang sepertinya bisa dicoba.
Jadi kisah tentang pocong midah yang gentayangan ini didengar juga sama warga kampung sebelah, which is kampung tempat midah ini dikubur. Karena kan waktu itu kampung Permai belum punya kuburan sendiri kan, makanya dikuburin di kampung sebelah. Nah, kampung sebelah ini juga dengar rumor soal itu. Nah, di saat yang sama pas kampung Permai ini lagi gonjang-ganjing sama kemunculan sosok pocong midah ini, di kampung sebelah ternyata juga lagi ramai, bukan sosok pocong tapi tentang penampakan asap yang sering tiba-tiba muncul di atas kuburan mereka. Rumor tentang asap ini pertama kali tersebar waktu salah satu warga mereka lagi ngelewatin area kuburan itu di waktu maghrib. Katanya di momen itu dia ngelihat ada asap yang mengepul keluar dari salah satu pusara kuburan. Awalnya ya udah cuma asap tipis-tipis saja, tapi lama-kelamaan makin banyak, makin banyak dan makin pekat. Nah, si warga yang ngelihat asap itu langsung ketakutan, langsung lari lagi terbirit-birit ya kan. Besok harinya hal yang sama juga kembali terjadi. Salah satu warga yang lain bukan warga yang kemarin ngelewatin area kuburan itu juga, dan dia juga ngelihat ada asap yang keluar dari salah satu pusara yang ada di situ. Tapi dia nggak sempat merhatiin asap itu dengan detail, karena dia udah keburu lari juga ketakutan. Nah, 2 orang yang nengok kayak gitu, dan makin hari makin banyak juga warga yang ngaku pernah ngelihat asap keluar dari salah satu kuburan di sana. Sampai akhirnya kan udah banyak yang lihat nih, mereka pun berbondong-bondong lah pergi ke kuburan itu untuk ngecek langsung kondisi di sana. Dan ternyata di situ mereka tahu kalau asap itu keluar dari kuburan yang Mak Midah. Nah, waktu itu kabar tentang pocong midah yang gentayangan di kampung Permai ini juga udah mulai kesebar di kampungnya mereka. Jadi mereka di situ heran, kok bisa sama pocong yang gentayangan di kampung Permai ini Mak Midah namanya. Terus asap misterius yang mereka lihat keluar dari kuburan itu juga dari kuburannya Mak Midah. Apa jangan-jangan asap ini pocong midah yang lagi keluar dari liang lahat nih? Nah, spekulasi ini dengan cepat langsung tersebar kemana-mana, termasuk ke Pak Rosmada nih. Nah, di situ Pak Rosmada baru dapat ide supaya si Tutut atau pocong ini udah nggak gentayangan lagi, udah nggak usah bawa sisa 5 ke sini, tapi dia harus kita tangkap cepat-cepat. Tapi tangkap pocong kan pasti nggak gampang kan, Cuma di situ Rosmada mikir memungkinkan nggak ya kalau misalnya dia ini ditangkap waktu masih dalam wujud asap. Tapi aku nggak tahu gimana caranya nih. Aku coba tanya aja lah, minta tolong ke Bomo, ke dukun gitu. Nah, besok harinya Rosmada betulan dia langsung pergi ke rumah Bomo. Dan by the way ini semua dia lakukan tanpa sepengetahuan Rosmadi ya. Waktu itu Rosmadi ini nggak dikasih tahu apa-apa karena dia masih agak terpuruk gitu lah karena kematiannya Midah. Makanya Rosmada ini bertindak sendiri karena dia nggak mau bikin kembarannya itu makin kepikiran lagi setelah dia tahu istri yang gentayangan kayak gitu. Nah, akhirnya setelah Rosmada ini menceritakan semuanya ke si Bomo, pada saat itu juga mereka langsung ngedatengin kuburan Midah. Saat itu juga sesampainya di sana mereka ngeliat rupanya ada macam lubang kecil gitu tepat di depan batu nisannya si Mak Midah. Bomo bilang, ini pasti asapnya muncul dari lubang ini nih. Kemungkinan lubang inilah yang jadi pintu masuk dan pintu keluarnya si pocong midah. Rosmada jawab, kita harus ngapain nih, Tok? Kita tunggu sampai asapnya keluar? Jangan, kata Tok Bomo, jangan. Justru kita harus udah siap-siap sebelum asapnya keluar. Maksudnya siap-siap gimana nih, Tok? Akhirnya tanpa ngomong apa-apa, si Bomo ini langsung ngeluarin macam botol kaca gitu yang lumayan tebal gitu dari dalam tasnya kan dikeluarinnya. Nah, si Bomo itu menggenggam erat itu botol sambil terpejam dan komat kamit baca mantra gitu. Lalu beberapa menit kemudian dia ngebuka matanya dan dia bilang, kita tangkap Tutut Midah ini pakai botol ini. Si Bomo ini pun langsung menaruh si botol itu di atas lubang tadi dengan posisi dibalik gitu jadi mulut botolnya di bawah. Dengan begitu waktu asapnya nih keluar, dia bakal bisa langsung masuk ke dalam botol itu ya kan. Nah, setelah naruh botol itu pas dekat lubang tuh ditancapin, Rosmada sama si Bomo ini pun menepi ke pinggiran kuburan untuk mantau dari jauh. Mereka diam di situ, lalu waktu pas maghrib masuk, apa yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Dari jauh mereka ngelihat botol tadi perlahan-lahan berubah macam keruh begitu loh, dan botolnya macam mulai udah terisi asap tuh. Semakin pekat warna asap botol itu juga mulai agak bergetar gitu katanya. Dan sebelum botolnya itu jatuh, karena mungkin berat apa kayak gimana ya kan, si Bomo langsung cepat-cepat nyamperin, ditutup langsung botol itu serapat mungkin. Bomo langsung bilang, udah ketangkap, udah tutup ya. Sekarang kita tinggal buang aja di botol. Mau dibuang kemana tuh? Udahlah kemana aja asal di wilayah perairan yang jauh dari sini katanya. Harus di wilayah perairan toh? Iya harus. Sebenarnya botol ini udah kesegel rapat sih, tapi kalau sewaktu-waktu dia kebuka dan pocong midah ini keluar, setidaknya dia nggak bisa nyebrang ke kampung ini lagi. Hantu macam si Tutut ini nggak bisa nyebrangin air. Bomo, ya udah tuh kalau gitu ayo ya kita cari sungai yang jauh. Udahlah akhirnya singkatnya
Botol ini pun dibuang lah itu Wak ke sungai yang memang jauh dari kampung Permai. Dan sejak saat itu pocong Midah udah gak pernah muncul lagi. Gak. Setelah masalah ini teratasi, Rosmada pun gak pernah cerita apa-apa ke Rosmada. Gak ada. Tapi Rosmada ini sangat yakin sebenarnya Rosmada ini harusnya tahu sih soal mendiang istrinya yang sempat gentayangan jadi pocong itu. Cuman dia mungkin lebih memilih diam. Rosmada pun menghargai sikap saudara kembarnya itu di situ. Yang penting sekarang masalahnya sudah selesai dan mereka bisa melanjutkan hidup mereka. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor tentang sosok tutut atau pocong yang sempat gentayangan di kampungnya Nenek Wawa di tahun sekitar tahun 60-an tadi. Ceritanya cukup kompleks Wak ya, dimulai dari latar belakang keluarga yang sangat rumit, konflik rumah tangga, sikap tidak adil dari orang tua ke anak, sampai sumpah serapah yang menjadi sumber masalah. Sepanjang hidupnya Wak Midah ini sering sekali melontarkan kata-kata kasar katanya kan, dan pada akhirnya kata-kata itulah yang jadi penjara untuk dirinya sendiri setelah dia meninggal dunia. Kisah ini tuh nunjukin betapa bahayanya emosi yang tidak terkendali Wak. Padahal ucapan yang terlontar dalam keadaan marah itu Wak ya, bisa jadi beban berat itu yang bukan cuma untuk orang lain aja loh, tapi juga untuk diri sendiri. Midah inilah contoh. Kebencian yang dia pelihara terhadap anak-anak tirinya ternyata ikut terbawa sampai ke alam lain. Semoga kita selalu dilindungi dari penyakit hati Wak ya, dari marah yang berlebihan, iri, dengki, rasa benci, dan juga dari kebiasaan mengucap hal-hal buruk. Ingat Wak, bahwa semua yang ada di sekitar kita ini nantinya akan menjadi saksi dari perbuatan yang kita lakukan di dunia. Jadi selalu jaga diri Wak ya, jaga diri, jaga ucapan. Biasakan mengucapkan hal-hal baik biar kita ini juga ikutan baik gitu. Gitu Wak ya.